Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup F akan mempresentasikan dengan model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang terdapat pada film Idiot. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah strategi dan media pembelajaran pendidikan vokasional konstruksi bangunan Universitas Negeri Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yang Arthur MPD. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adit Alfaridi, yang kedua ada Diti Akbar Maulana, yang ketiga ada Siti Lefayati Rusdi, dan yang terakhir Putri Novia Ramadhani. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai review film Three Idiots itu sendiri. Film Three Idiots merupakan film Bollywood yang dirilis tahun 2009 dan disutradari oleh Siddhi Vinod Chopra dan ditulis oleh Rajkumar Hirani. Diangkat dari sebuah novel yang berjudul Five Point Someone yang ditulis oleh Chetan Bhagat. Film ini merupakan film komedi yang mengandung unsur kritik pada sistem pembelajaran yang ada pada suatu kampus yang ada pada film tersebut. Sistem pembelajaran pada kampus ini menurut sang tokoh utama yakni Rancho tidak bagus karena hanya terpaku pada bahan ajar materi, menghafal, dan memprioritaskan peringkat nilai yang bagus. Nah, untuk hal itu, maka terjadi persaingan yang tidak sehat antar siswa pada kampus tersebut. Nah, sehingga tokoh utama beserta kedua sahabatnya memprotes sistem tersebut. Selain itu, pada film ini juga menceritakan kehidupan persahabatan ketiga tokoh utama, dan juga percintaan sang tokoh utama Ranjit sendiri. Lalu yang kedua, di sini ada model strategi dan pendekatan pembelajaran yang terdapat dalam film Three Idiots. Berikut model strategi dan pendekatan pembelajaran yang ada di film Three Idiots. Yang pertama itu ada Teacher Central Learning atau biasa disebut TCL. Di dalam pendekatan pembelajaran yang menggunakan TCL, guru memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar. Menurut Ramli pada tahun 2014, seorang guru yang efektif harus menguasai berbagai metode dan teknik yang sesuai untuk berbagai tipe siswa. Namun, pada model pembelajaran ini, siswa menjadi pasif. Dengan kata lain, siswa tidak bisa mengembangkan dirinya karena pembelajaran hanya berpusat pada guru, dan guru hanya berpusat pada suatu buku teks sebagai materi pembelajaran. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi cenderung bersifat satu arah, yaitu mempersembahkan materi oleh dosen. Pembelajaran tersebut membuat mahasiswa pasif karena hanya mendengarkan kuliah sehingga kreativitas mereka kurang terpupuk. Seperti yang ada pada film di menit ke-22, bagaimana gurunya lebih mengapresiasi jawaban siswa yang secara ilmiah dan tidak peduli apakah siswa tersebut paham dengan definisi tersebut atau tidak. Karena yang penting adalah menghafal sesuai dengan apa yang ada di buku. Lalu yang kedua ada expository. Expository itu adalah strategi pembelajaran yang merupakan model pembelajaran yang berpusat pada apa yang disampaikan guru. Metode ini menggunakan sistem penyampaian materi secara verbal atau ceramah dengan tujuan siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan optimal, di mana strategi ini merupakan perpaduan dari metode ceramah, tanya jawab, dan peragaan demonstrasi. Lalu yang ketiga ada deduktif. Strategi pembelajaran deduktif menekankan pada pola penyajian guru ke siswa, dengan guru sebagai wadah dalam memberikan materi, contoh dan bukti kepada siswa, sehingga strategi ini mengolah dari hal umum menjadi hal khusus. Pada film Three Idiots ini, guru yang mengajar menggunakan strategi pembelajaran expository dan deduktif, di mana guru ini akan berbicara dengan materi dan siswa mendengarkan materi yang disampaikan guru. Strategi ini sangat mengandalkan bagaimana cara guru menyampaikan materi, sehingga guru merupakan peran penting dalam tercapainya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang ketiga, apakah model yang telah tadi dijelaskan tersebut cocok digunakan? Penggunaan TCL
Ekspositori dan deduktif sebagai model, strategi, dan pendekatan pembelajaran menurut kami kurang cocok. Pada sistem tersebut hanya berpusat kepada guru. Guru merupakan peranan penting dalam memberikan materi pembelajaran yang terkesan monoton, dan siswa menjadi pasif yang hanya mengandalkan apa yang diberikan guru, sehingga siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Sehingga pembelajaran akan terasa membosankan. Dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, akan mengurangi tingkat kebosanan siswa dan akan meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang tidak membosankan dan menarik perhatian siswa akan mengaruhi tujuan belajar yang akan dicapai. Next. Pendekatan pembelajaran dapat dianggap sebagai perilaku dan pemikiran kritis yang digunakan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran lebih baik dilakukan melalui pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran mandiri. Hal-hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan Contextual Teaching and Learning atau CTL yang memberikan dasar untuk CTL, peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan, bukan hanya menerimanya. Contextual Teaching and Learning adalah suatu pendekatan yang terlibat dalam proses interaksi peserta didik secara penuh, menemukan materi yang dipelajari dan terhubung dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapan kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa diberikan bahan simakan, kemudian mereka menjawab instrumen penelitian yang diberikan. Mahasiswa semakin terbantu dalam memahami konsep pembelajaran, menyimak dan mempraktikkan pembelajaran keterampilan, menyimak dengan menerapkan komponen-komponen. Strategi pembelajaran inquiry. Salah satu strategi belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk menemukan prinsip maupun konsep, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep dengan optimal dan dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah melalui proses keterampilan berpikirnya. Inquiry juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena penerapan model pembelajaran inquiry dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta lebih percaya diri mengemukakan apa yang ditemukan melalui proses inquiry. 5 tahapan proses pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data atau eksperimen, yang keempat menganalisa data, dan yang kelima membuat kesimpulan. Sumber belajar yang berkualitas merupakan stimulus bagi pembelajaran inquiry. Menggabungkan dari sumber belajar tersebut menyediakan pengalaman yang lingkungan pembelajaran. Sumber belajar yang bervariasi seperti buku, ensiklopedia, majalah, serta multimedia juga membuat siswa untuk menggunakan kecerdasan ganda untuk mengalami pembelajaran yang berbeda. Model pembelajaran induktif unggul dalam student-centered problem solving dan menumbuhkan minat. Model pembelajaran berpikir induktif merupakan model pembelajaran untuk membangun konsep dengan cara mengumpulkan informasi dan menggunakan fakta-fakta yang ada hingga dapat ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum atau belajar dari contoh-contoh khusus untuk menarik kesimpulan umum. Model pembelajaran induktif ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan buah pemikiran mereka sendiri, merangkai dan merasionalkan pemikiran itu, dan kemudian menyampaikan pemahaman mereka kepada teman-teman sekelas. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam membuat materi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat menghargai kritik dan juga saran yang membangun dari komunitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.